Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi terbaru terkait pensiunan PNS. Berikut ini 6 fakta mengenai pensiunan PNS yang saat ini sedang dirancang oleh pemerintah. Serta ada usulan mengejutkan dari Ibu Susi Pujiastuti. Silahkan simak informasinya sampai selesai. Berdasarkan informasi yang dikutip dari media online okejon.com, fakta yang pertama yang sedang ramai diperbincangkan yaitu mengenai skema pensiunan PNS yang sempat disampaikan oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, menurutnya menjadi beban negara. Menurutnya, skema pensiunan PNS saat ini menjadi beban negara hingga 2.800 triliun. Dengan skema dana pensiun PNS yang saat ini masih berlaku yaitu sistem Pay As You Go. Sistem Pay As You Go ini didapat dari hasil iuran PNS sebesar 4,75%. Iuran ini didapat dari gaji yang dihimpun oleh PT Taspen, ditambah dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Menurut staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo mengatakan, saat ini pensiunan PNS menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969. Undang-undang tersebut mengatur program jaminan pensiun atau JP dan jaminan hari tua atau JHT untuk PNS. Dalam undang-undang tersebut, jaminan pensiun ini menggunakan skema Pay As You Go yang dibayarkan oleh pemerintah via APBN. Hal tersebut sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 sampai terbentuknya dana pensiun. Selanjutnya, fakta yang kedua dibiayai oleh pemerintah melalui APBN. Dalam hal ini, menurut Justinus sebagai staf Menteri Keuangan, beliau menjelaskan PNS dikenai potongan sebesar 8% per bulan. Rinciannya, 4,75% untuk program jaminan pensiun, sedangkan 3,25% untuk program JHT. Iuran sebesar 4,75% itu diakumulasikan sebagai akumulasi iuran pensiun atau AIP, dan bukan dana pensiun. Sedangkan, iuran sebesar 3,25% dikelola oleh PT Taspen dan diterimakan sekaligus saat PNS pensiun. Menurutnya, sudah jelas kenapa pensiun disebut jadi beban APBN, karena sampai saat ini manfaat pensiun PNS pusat dan PNS daerah masih dibiayai pemerintah melalui APBN. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan skema agar kewajiban tersebut terkontrol. Dan saat ini, skema Pulipunded yang sedang diusulkan untuk dapat diterapkan. Selanjutnya, fakta yang ketiga yaitu mengenai skema uang pensiun yang akan diubah. Menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenke Isa Rahmawarta, mengatakan bahwa saat ini tengah mengkaji usulan perubahan skema pembiayaan pensiun PNS. Menurutnya, saat ini bisa dikatakan kita belum memiliki pola terbaik. Kita saat ini menerapkan sistem Pay As You Go, di mana dana pensiun PNS ini disiapkan dan dibayarkan ketika PNS pensiun. Tapi apa itu yang terbaik ketika pensiunan 10-15 tahun yang lalu menjadi beban hari ini? Apakah fair untuk pemerintah sekarang? Hal tersebut disampaikan oleh Isa di kantor Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta pada hari Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Maka dari itu, pemerintah mempertimbangkan perubahan skema dari yang sebelumnya Pay As You Go menjadi Pulipunded. Selanjutnya, fakta yang keempat yaitu mengenai skema Pulipunded. Skema Pulipunded ini berarti pemerintah menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis setiap bulannya semenjak PNS itu mulai bekerja. Menurutnya, skema Pulipunded ini sedang diusulkan atau sedang dirancang agar pembiayaan dana pensiun ini tidak menjadi beban orang atau PNS generasi yang akan datang. Selanjutnya, fakta yang kelima, yaitu terkait respon dari Dirjen Anggaran. Menurutnya, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani tidak pernah mengatakan bahwa pensiunan PNS ini menjadi beban negara. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan atau Kemenke Isa Rahmawarta. Dia membantah bahwa Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa PNS menjadi beban negara dengan angka pensiunan yang menembus 2.900 triliun. Tak hanya itu, Isa menekankan bahwa dalam rapat DPR tersebut, dia duduk di sebelah Ibu Sri Mulyani.
Saya yakin Ibu Sri Mulyani nggak bilang pensiunan jadi beban. Gak tahu siapa yang menulis seperti itu, saya di sebelah Ibu dan tidak mendengar Ibu ngomong seperti itu. Ujar Isa di kantor Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Jakarta pada hari Senin tanggal 29 Agustus tahun 2022. Hanya saja, dia menyebutkan bahwa saat ini belum memiliki pola terbaik untuk skema pembayaran dana pensiunan PNS. Selanjutnya, fakta yang keenam yaitu terkait usulan dari Ibu Susi Pujiastuti. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti menyoroti soal uang pensiun. Dia memberikan usulan agar menteri tak perlu diberikan dana pensiunan. Ibu Susi menyampaikan dalam postingannya, "Saya setuju seperti kami, menteri juga tidak perlu diberi pensiun. Baru cek hari ini ada rekening di Mandiri Taspen." Hal tersebut disampaikan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan dalam postingan Twitternya pada hari Senin, tanggal 29 Agustus tahun 2022. Jadi Ibu Susi menyampaikan bahwa dirinya setuju jika menteri tidak perlu dikasih uang pensiun. Sementara itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada update informasi penting lainnya, akan saya sampaikan kembali di channel ini. Jadi jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.